Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kafi fi tafsiri surat Al-Kahfi wa awdoha, dan menjelaskan walidut tifli, orang tua si anak jadi yakni Husain, anau bahwa ia alamu dasalasi sanawatin, selama 3 tahun lam yakun, tidaklah ya'lamu mengetahui anatiflahu bahwa anaknya itu yahfazu hafal Al-Quran minal midyai, dari radio. Jadi selama 3 tahun setelah diberi radio itu, orang tuanya nggak ngerti kalau anaknya sudah hafal Quran. Nah, kejadiannya adalah ilahi nan takola, satu saat, kecuali ketika saat pergi menjidah dari Jidah ilal Madinah ke Madinah Al-Munawwarah. Haitsu tolaba, ia minta minuda, haitsu tolaba, minta minu dari ayahnya, walid tifluhu anaknya, yaman satu hari minal ayam, ayah stahibahu, untuk menemainya mau bersamanya ilal masjid, ke masjid An-Nabawi. Wa kanau'in min isna'ihi anidhihab, seperti pada umumnya, seperti lazimnya di tengah perjalanan, wa ta'jizihi, dan kesulitannya, istarata, menyarankan al-abu, bapaknya, min tiflihi, dari anaknya, qira'ata ayatin, untuk membaca ayat, beberapa ayat min suratil Baqarah, dari surat Baqarah. Talabda, maka mengiyakan atiflu, si anak tadi, yakni Husain, ketika ditawari untuk diperintah untuk membaca Al-Baqarah, apa yang terjadi? Ia mengiyakan, gitu ya. Ia mengiyakan, mengiyakan, lakba mengiyakan, atiflu itu ada syarat ini, yakni suruh membaca Al-Baqarah. Ustaz salah, dan ia melakukan perintah itu fi qiraati suratil Baqarati, ia membaca surat Baqarah dan mengerjakannya di dalam baca surat Baqarah kamilatan, sempurna. Wa huwa, dan ia ma tasabbaba fi tahsil ab, sesuatu sebab yang menjadi sebab fi tahsil abi, membuat dalam keheranan bapaknya, alati kita yang dikejutkan di kudrati tiflihi, dengan kemampuan anaknya. Jadi ketika itu dia tidak tahu, orang tuanya, kalau anak itu hafal Quran selama 3 tahun setelah diberi radio. Ketahuannya adalah ketika dibaca ke Madinah, di masjid dia disuruh untuk membaca surat Baqarah. Dan si anak mengiyakan. Nah, begitu selesai dia kaget, waduh, orang tuanya kaget, hafal betul anak ini. Wataba, dan mengikutkan walid tifli, orang tua daripada anak itu, annahu, bahwa ia wali mazidin, untuk menambah ta'akkudi, dari keteguhannya atau kesungguhannya, mitmami tifli, penyempurnaan daripada anaknya, dihifdzil Qur'ani, pada hafalan Qur'annya, koma. Maka ia putuskan biarti, dengan mengirimnya al-aktar, lebih banyak min mudarisin, dari para guru-guru, wa hafizin, orang yang hafal Qur'anil Karim. Nah, jadi begitu melihat anaknya, mengetahui anaknya hafal Quran, kemudian orang tuanya, si orang tua Husain, mengirimkan anaknya, menyerahkan kepada guru-guru Al-Quran supaya memperbaiki tajwidnya, bacaannya, artinya lebih untuk menyempurnakan. Waladina, dan orang-orang imtahanu, yang mengujinya, wakalasu, dan menyelesaikannya, ala annahu, bahwa ia hafidun, benar-benar hafal Al-Quran an-dhuhri qalbi, di luar kepala. Jadi lakinnahu, tapi ia yahtaju, ingin ba'da durus, sebagian untuk belajar fi tajwidi, ilmu tajwid, haitsu ausu,
memberikan pesan wali itu anaknya bi ilhaq ibnihi untuk mengumpulkan anaknya, mempertemukan, maksudnya bi halaqatin tahfidil Qur'ani, pada komunitas penghafal Quran, lil makfuni, bagi mereka yang tunanetra, al maujudati, yang berada bil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabi. Jadi semata-mata anak itu kemudian disantrikan ya kepada mudaris atau guru-guru Al-Quran Masjid Nabawi dan dikumpulkan bersama komunitas penghafal tunanetra itu. Bihadfi ayyujawida, dengan satu tujuan, bihadfin, dengan satu tujuan, ayyujawida, memperbaiki hifdahu, hafalannya, wayuraji'uhu, dan melakukan murojaah untuk ta'allama, dan untuk memperbaiki pelajaran al-lughatul arabiyyah, pelajaran Arab. Fatiflu, maka si anak itu layaji itu tidaklah sempurna atahadusu, bicaranya dia dengannya, wa ma'dzalik, dan bersama dengan itu yahfadzu, menghafal Quran. Jadi dipondokkan di Madinah sekaligus bersama dengan komunitas tunanetra yang menghafal Al-Quran itu. Waqala, berkata walidut tifli, ya orang tua daripada anak itu, inna farhahu, bahwa kegembiraannya bihifdzi Husain, dengan hafalan Quran, wa ja'alat menjadikannya, jadi kegembiraan farhah itu, kegembiraannya menjadikannya yang salupa kula sanawatil mu'anah, tahun-tahun tahun-tahun kesusahan, kesedihan, alati marot, yang berlangsung bibnihi, pada anaknya, mundu wulida, sejak ia dilahirkan, wadzuruf, dan as-sobah allati sohabat maradu aini, dan satu fakta as-sobah, yakni yang namanya satu fakta di mana as-sobah, ya. Jadi melihat si anak itu hafal Quran, orang tuanya merasa sangat gembira luar biasa, hingga lupa tahun-tahun di mana itu adalah satu kesedihan di mana ia sangat sedih ketika itu, ya, yaitu wadzurf. Jadi kenapa sangat sedih? Karena memang yang namanya keadaan dia lahir dalam kondisi keterbatasan netra ini kan sangat memukul perasaan daripada orang tua gitu loh. Jadi sangat-sangat memukul daripada orang tua itu. Jadi bahwa kemudian si anak itu hafal Quran menjadi sangat luar biasa sekali gitu loh. Menjadi pokoknya seperti panas setahun hilang oleh karena hujan sehari lah istilahnya itu, oleh karena hujan sehari. Nah, makanya ketika sudah benar-benar dia dinyatakan sebagai hafal Al-Quran, membuat kondisinya itu si orang tua sangat bergembira. Wadzurufu, dan satu kondisi syu'bah yang sangat menyulitkannya, alati sohaba, yang menyertai mardu ainihi, sakit matanya itu ya, keterbatasan netranya, wa hidayataihi, dan salah satu tangannya. Jadi sejak kecil dia memang punya keterbatasan netra, sekaligus cacat tangannya itu. Musyiron, memberi isyarat, ila annahu, bahwa ia yaitu selalu berdoa daiman, selamanya, sepanjang fi sholawati, dalam sholatnya, ayazida, untuk menambahkan min sabri ummi tifli, dari kesabaran ibu daripada anak itu, wa ayumakina, dan memungkinkan libni, pada anaknya asyifa at-tamah, satu kesembuhan yang sempurna,
Wa ayarun ia bisa melihat tiflahu anaknya imaman menjadi imam di masjidin pada masjid wa syaikhon aliman dan seorang ulama yang alim tastafidu minul ummah yang mendapatkan manfaat darinya al ummatul arabah wal islamiyah. Jadi orang tuanya sangat senang sekali ketika ya orang itu si anak itu hafal Quran, ya terbalas ya kesedihannya selama ini terbalaskan.